Shalom guys, it's me again. Okay, this is the second video of today. Berarti kita akan bahas daily bread hari kelima. Oke, langsung aja kita lanjutin di Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Berjudul nyanyian pujian Maria atau dikenal buat teman-teman Katolik sebagai The Magnificat. Magnificat, oke. Ini nyanyian yang unik menurutku, tapi ini keren banget dan aku suka banget karena ini menjelaskan siapa kita sebenarnya dan betapa semua yang Tuhan lakukan bagi kita itu kita nggak layak terima, dan gini, anugerah itu, God's grace and God's mercy itu baru akan dirasakan sebagai God's grace and His mercy ketika kita sadar bahwa kita nggak layak terima. Kalau kita layak, kita akan menganggapnya sebagai upah, atau kita akan punya mental seperti Zakaria dan Elizabeth pada saat itu, mental memintangi Tuhan, merasa Tuhan harusnya berkatin aku karena aku udah taat, aku udah hidup kudus, aku udah melayani Tuhan dengan segenap hati, mestinya Tuhan berkatin aku. Dengerin, semua yang kita miliki kita nggak layak terima. Dan ini nyanyian pujian Maria yang kita akan baca berikut ini. Oke, judulnya nyanyian pujian Maria ayat 46. Lalu kata Maria, ketika Maria mendengar apa yang Elizabeth baru bilang tadi, Maria langsung dia nyanyi. Lalu kata Maria, dan gini, membuat nyanyian bukan sesuatu yang lebay. Oke, ketika Roh Kudus, ada 2-3 orang berkumpul mencari Tuhan, Roh Kudus hadir di situ. Ada sukacita, ada lonjakan kegirangan, dan ada nyanyian. itu desainnya Tuhan. Itu desainnya Tuhan. Oke, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini bahasa aslinya, dia bilang, Tuhan udah memperhatikan aku yang bukan siapa-siapa. Aku bukan dari keluarga kaya, bukan dari keturunan imam, bukan. Aku bukan siapa-siapa, anak yang masih ABG. Aku bukan siapa-siapa dan gak kaya. Tapi Tuhan entah gimana dia memilih untuk memakai aku. Dia memperhatikan kerendahan hambanya. Aku bukan siapa-siapa, kata Maria. Dan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Wow, lagunya mulai gak enak. Karena di sini dikasih lihat dengan jelas bahwa gini, Tuhan benci kesombongan. Dan gini, kalau kita belajar sejarah gereja, diceritakan di sana bahwa gini, yang membuat pemimpin pujian di sorga pada saat itu namanya Lucifer dibuang ke bumi, dijadikan mantan malaikat karena kesombongannya. Dan di sini Maria dengan dalam nyanyian, dan aku yakin Maria juga dipenuhi Roh Kudus ketika menyanyikan hal ini, dia bilang, yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dia kasih lihat kepada orang-orang yang sombong, lu bukan siapa-siapa, ini perbuatan tangan gue. Karena gue luar biasa, bukan karena lu yang luar biasa. Gue berkati lu bukan karena lu layak diberkati, tapi karena gue emang pemurah. Itu Tuhan yang kita bilang. Dia bilang apa? Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangan dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Cerai-beraikan orang yang congkak hatinya artinya apa? Dibikin terpecah. Karena orang congkak cenderung nggak mau bikin komunitas, cenderung nggak mau berkumpul bersama. Mereka pikir, gue bisa sendiri. Itu dia. Nah, dan gini, ketika kita berasa kita bisa sendiri, di situ kita hancur. Karena kita menjelaskan tentang hal ini banyak. Tidak baik manusia seorang diri. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, bumi khususnya, dan semua ciptaan yang ada di dalamnya, semuanya baik, kata Tuhan. Tiap hari dia bilang, ada yang nggak baik manusia seorang diri. Dan itu sebelum dosa masuk. Tuhan udah bilang ada yang nggak baik manusia seorang diri, karena ketika dia sendirian, kalau dia jatuh, nggak ada yang bisa kuatin dia. Kalau dia sendirian, tapi orang-orang sombong cenderung mau memilih untuk sendirian aja, nggak mau berkomunitas, nggak mau masuk dalam pemuritan dan segala macam. Enggak, gue bisa sendiri. Dan itu dia membuat orang-orang congkak hatinya itu tercerai-berai. Dan gini, ayat berikutnya, ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Wow, lagi tentang kesadaran diri. Tentang Tuhan tetap benci orang-orang yang ngerasa kayak, gue raja, gue berhak ngapain aja, gue emang layak terima kedudukan ini dan itu. Orang-orang yang kayak gitu, itu merugikan dirinya sendiri. Karena menyadari bahwa semua yang diizinkan sama Tuhan terjadi, dia izinkan dialami.
semua kekuasaan, semua kekayaan yang dimiliki sekarang itu semua anugerah dari Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di perjanjian lama kita tahu ada cerita seorang raja yang sangat sombong. Dan raja itu Tuhan izinkan jadi gila. Namanya Nebukadnezar, kalau saudara pernah baca di kitab Daniel. Itu powerful banget cerita itu. Dia diizinkan kayak binatang gitu kan. Karena dia gila, diambil. Tapi apa? Ketika kesadaran dikembalikan sama Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia memuja Tuhan. Tapi apakah kita harus kena kayak gitu dulu? Harus tegi dulu, harus bangkrut dulu, harus stroke dulu, harus cerai dulu, pokoknya harus ngalamin yang namanya risiko dari semua kesombongan kita. Apa kita harus digituin dulu untuk jadi rendah hati? Aku rasa enggak, mestinya enggak. Kita sadar diri seperti Maria bilang, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini rendah. Tapi apa? Karena perbuatan tanganmu, karena engkau yang luar biasa, engkau pakai aku yang bukan siapa-siapa. Ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Karena orang yang kaya nggak akan, dengerin saya, cenderungan orang yang kaya nggak akan pernah ngerasa perlu Tuhan. Karena dia bilang, apa ngapain kok gereja? Orang gue diberkatin. Kenapa? Nggak sedikit dari gereja-gereja yang menawarkan hanya berkatnya Tuhan. Dan orang-orang yang rasa, gue nggak pernah gereja dari lahir, gue udah kaya kok. Ngapain gue perlu lagi? Gue udah kaya. Nah gini, kita ke gereja bukan nyari kaya, kita ke gereja nyari Tuhan. Karena buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Buat apa orang memperoleh seluruh dunia tapi nggak punya Yesus? Buat apaan? Buat apaan? Karena Yesus adalah segalanya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Buat orang yang lapar, makanan apapun akan terasa enak. Kan dia lapar. Tapi buat orang yang rasa cukup, makanan bahkan yang mahal sekalipun dia akan rasa kayak, bosan nih baru kemarin mau makan. Kecenderungan untuk bersyukurnya itu lebih kurang bagi orang-orang yang memiliki banyak. Tapi buat orang-orang yang nggak punya apapun, dikasih apa aja sama Tuhan, dia akan bersyukur karena dia nggak punya apa-apa. Itu di ayatnya bilang apa? Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Buat orang yang lapar, segala yang dilimpahkan Tuhan itu baik. Buat orang yang merasa perlu Tuhan, semua yang Tuhan kasih itu baik. Tapi buat orang yang ngerasa perlu Tuhan, tadi orang-orang yang dibilang di sini apa? Orang-orang yang kaya, dibilang. Biar Tuhan, ya udah kalau emang nggak perlu gue, ya udah sana jalan, pergi dengan tangan hampa. Udah jalan. Silakan terhibur dengan kekayaanmu. Silakan pergi tanpa ngerasa perlu Roh Kudus. Silakan. Itu pergi dengan tangan hampa. Ayat 54, ia menolong Israel, siapa? Hambanya. Ayat ini lagi balik tentang hati hamba. Karena ia mengingat rahmatnya. In remembrance of his mercy. Kasih karunia-Nya, dia mengingat kasih karunia-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Itu dia. Ayat 54 dibilang tadi apa? Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Jadi Tuhan menolong kita yang benar-benar merasa perlu ditolong. Karena gini, kalau kita bisa tolong diri sendiri, buat apa dia datang untuk tolong kita? Dan gini, ia menolong Israel hambanya karena Israel mengingat rahmatnya. Mengingat kasih karunia Tuhan, bahwa apa? Tuhan, aku gak bisa selamatin diriku sendiri, dan aku bukan layak diselamatin. Aku udah berdosa, aku harus binasa. Tapi engkau entah gimana memilih untuk mengasihani aku. Have mercy on me. Dan gini, sebagai orang-orang Kristen, kita orang-orang yang gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka kita butuh penyelamat. Cuman orang-orang yang gak bisa sadar bahwa mereka gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Orang-orang itulah yang paling membutuhkan juru selamat. Dan ketika juru selamat itu datang, kita akan embrace, kita akan memuji dia. Orang Kristen gak selamat karena mereka baik, tapi karena Tuhan itu baik. Tuhan selamatin kita semua, bukan cuma orang Kristen. Yesus mati buat semua orang, bukan cuma buat orang Kristen. Apakah karena kita baik? Apakah karena kita layak masuk surga? No. Untuk itulah kita memuji Kristus, memuji Tuhan karena rahmatnya, karena kasih karunia-Nya. Dia mengasihani kita. Dia mengasihi kita. Itu orang-orang yang sombong dan apalagi secara agamawi, secara rohani kaya kayaknya, nggak akan pernah bisa mensyukuri hal ini. Mereka ngerasa kayak, gue baik, gue saat teduh nggak pernah bolong, gue pelayanan dari dulu. Nah itu yang membuat ketika Tuhan kasih
rahmat, Tuhan kasih karunia, kita nggak akan ngerasa itu sebagai sebuah karunia, kita akan ngerasa itu sebagai upah, karena emang gue layak dapetin. Dan Tuhan nggak suka hati yang kayak gitu. Ayat 56 bilang, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumah kembali ke rumahnya. Kenapa dia tinggal di situ sampai 3 bulan? Jauh jaraknya. Ya kan siapa yang mau balik lagi 193 km cuma untuk ketemu 2 jam terus pulang lagi. Dia tinggal karena emang jaraknya jauh dan topografinya luar biasa. Perjalanan 193 km, perjalanan bukit dan gurun dan kurang lebih 100 Fahrenheit waktu itu. Ininya suhunya dan kayak wow. Itu pengorbanan yang Maria buat hanya untuk bisa berfellowship dengan Elizabeth. Atau pengorbanan yang kita buat untuk bisa berfellowship dengan sesama. Dan gini, ketika 2-3 orang berkumpul dan menceritakan apa yang Tuhan lakukan kepada hidup mereka, di situ kesombongan menyingkir. Karena kita nggak lagi jago-jagoan kayak karena gue melayani Tuhan dan Tuhan izin gue punya anak. Elizabeth gak bilang kayak gitu. Ini anugerah Tuhan bagi kami. Dan Maria bilang sama aku juga nggak layak terima ini, aku bukan siapa-siapa. Aku orang rendah, aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memilih untuk memakaiku untuk penyelamatan dunia ini. Dan itu dia hati-hati yang kayak gitu yang Tuhan suka, dan itu yang Tuhan cari di dalam kita semua. Dan renungannya adalah itu, bahwa kita menyadari bahwa semua yang Tuhan izinkan kita miliki, semua yang Tuhan izinkan kita kelola, semua panggilan Tuhan dalam hidup kita itu sebuah anugerahnya Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi karena Dia baik, karena Dia luar biasa, Dia yang luar biasa, dan Dia akan pakai kita sebagai luar biasa. Thank you. God bless you.